Hai, selamat datang di Belajar dan Edukasi. Di sini kita akan membahas perkembangan pada peserta didik umur 6-12 tahun. Perkembangan fisik anak usia 6-12 tahun. Bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Perkembangan fisik anak usia dasar meliputi berat badan yang ada pada gambar. Anak-anak pada usia dasar 6-12 tahun, mereka mulai menunjukkan perubahan berat badan. Anak yang memiliki badan besar merasa dirinya dapat memimpin teman-temannya yang lain. Dia terlihat senang menyuruh temannya untuk mengambilkan barang-barang yang dia butuhkan. Perkembangan fisik adalah perkembangan yang berkaitan dengan tinggi dan berat serta bentuk tubuh, juga perkembangan otak. Perkembangan motorik berkaitan dengan keterampilan gerak. Perkembangan spiritual adalah merupakan kemampuan anak mengenal terhadap lingkungan. Kemudian anak yang badannya lebih kecil ini memiliki keaktifan yang luar biasa, di mana mereka tidak bisa hanya duduk diam mengerjakan tugas di meja masing-masing. Akan tetapi mereka sering berkeliling dan mengamati teman yang lain. Selain itu, anak yang memiliki badan yang sepadan memiliki kegiatan yang berbeda-beda. Ada yang sedang menulis, ada yang sedang mengajar temannya, dan ada pula yang sedang mengobrol sambil mengerjakan tugas. Kedua, perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual anak adalah tahapan di mana anak mempelajari dan menerapkan pengalaman yang mereka memperoleh seiring waktu. Dengan pengalaman, waktu, ingatan, keterampilan, memecahkan masalah, penalaran, dan kemampuan berpikir, intelektual anak terus terasa dan berkembang, menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Pada gambar tersebut, anak-anak sudah mampu memecahkan masalah dan berpikir. Berdasarkan penelitian dengan kajian pustaka, perkembangan intelektual adalah bagian utama yang harus diperhatikan, sebab perkembangan intelektual adalah landasan pemahaman siswa bagi perkembangan siswa selanjutnya. Selanjutnya kita dapat melihat pada gambar di atas, dalam membimbing anak usia sekolah dasar harus diberikan pengetahuan tentang dunia, anak, serta bagaimana proses tumbuh kembang anak. Dengan pemahaman tersebut diperlukan pendidik. Yang ketiga, perkembangan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan, dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Pada awal manusia dilahirkan, manusia belum memiliki sifat sosial. Selanjutnya kita dapat melihat pada gambar di atas bahwa kebutuhan berinteraksi dengan orang lain telah muncul sejak usia 6 bulan. Saat itu anak telah mampu mengenal manusia lain, terutama ibu dan anggota keluarganya. 4. Perkembangan emosional. Perkembangan emosional pada anak sekolah dasar. Perkembangan sosialnya sudah mulai bisa berkompetensi dengan teman sebaya, mempunyai sahabat, telah mampu mandiri dan berbagi. Sementara dari segi emosionalnya, anak sekolah dasar sudah dapat mengekspresikan maupun mengobrol emosinya melalui meniru maupun kebiasaan berkembang. Bisa kita lihat pada gambar di atas, bagi anak-anak yang mengamuk adalah cara anak mengekspresikan diri karena kata-kata yang sering gagal menyampaikan maksudnya. Mereka merasa bahwa kata-kata tidak cukup untuk menyampaikan seluruh pesan. Orang tua guru harus memberikan penguatan positif pada anak dengan cara membujuk anak untuk bicara tentang masalah atau sinyal emosi. Sebab, jika tidak dilakukan, anak akan cenderung mengamuk lagi. Perkembangan moral. Perkembangan moral yang dikemukakan oleh Kohlberg menunjukkan bahwa sikap moral bukan hasil sosialisasi atau pelajaran yang diperoleh dari kebiasaan dan hal lain yang berhubungan dengan nilai kebudayaan. Tahap-tahap perkembangan moral terjadi dari aktivitas spontan pada anak-anak. Pada gambar di atas, bahwa anak usia dasar mampu menunjukkan sikap moral terhadap orang tua sebelum berangkat sekolah, yaitu bersalaman kepada kedua orang tua. Bisa kita lihat pada gambar selanjutnya bahwa anak-anak sudah mampu bekerja sama, yaitu terdapat suatu perkembangan moral terhadap anak sekolah dasar. Selanjutnya, pengaruh perkembangan pada anak sekolah dasar. Bisa kita lihat pada gambar di atas, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan yaitu gizi. Pada tiap-tiap usia, terutama pada usia yang sangat muda, makanan merupakan atau gizi merupakan faktor yang penting peranannya yang mempengaruhi perkembangan. Posisi dalam keluarga. Kedudukan anak dalam keluarga merupakan keadaan yang dapat mempengaruhi perkembangan.